Pilkada DKI Jakarta masih menyisakan misteri sampai pada pagi hari ini. Sampai pada saat saya membuat video ini, misteri tentang siapa yang akan diusung oleh PD Perjuangan di Pilkada DKI Jakarta belum terjawab. Kemarin Anies Baswedan telah hadir di DPP PD Perjuangan bahwa informasi yang beredar, bahkan prediksi-prediksi semua pihak sudah menyatakan bahwa Anies Baswedan akan dideklarasikan menjadi calon gubernur yang diusung oleh PD Perjuangan berpasangan dengan Rano Karno sebagai calon wakil gubernur yang akan menghadapi kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Tetapi sampai malam, sampai Ketua Umum PD Perjuangan tidak kunjung mengumumkan siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan berlaga di Pilkada DKI Jakarta. Anies Baswedan harus kembali dengan tangan kosong. Ini adalah sebuah pelajaran hidup dan saya melihat bahwa ada sebuah ketegasan politik dari seorang Ibu Megawati Soekarno Putri yang harus sangat waspada sekarang untuk menjaga ideologi partai PD Perjuangan supaya tidak dijadikan hanya sebagai kendaraan oleh orang-orang yang haus dan ambisi politik mengejar jabatan. PDI Perjuangan telah banyak melahirkan sosok-sosok tokoh yang berhasil dalam kancah politik nasional, tetapi kemudian menjadi pengkhianat terhadap PDI Perjuangan. Tentu Ibu Megawati Soekarno Putri tidak ingin ini terjadi lagi, karena PDI Perjuangan adalah partai ideologis, partai wong cilik, yang harus konsisten menjadi pejuang petarung untuk membela hak-hak rakyat, bukan perahu yang hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk maju dalam kontestasi politik, baik itu lokal maupun nasional. Kita melihat bagaimana selama ini Anies Baswedan, saya perhatikan, merasa dirinya adalah sosok penting, sosok yang sangat perlu, dan sosok yang harus diusung, diperjuangkan oleh partai politik. Merasa dirinya hebat, tetapi ternyata semua itu hanya sebuah fatamorgana bagi Anies Baswedan. Dan saat ini Anies Baswedan harus banyak belajar tentang kehidupan politik. Kegagalan dalam Pilpres dan sekarang hampir gagal dalam pencalonan pilkada kali ini adalah pelajaran berharga bahwa ternyata di dalam politik itu tidak boleh merasa dipentingkan, tidak boleh merasa orang penting, dan tidak boleh merasa sebagai sosok yang harus diperjuangkan. Dalam politik itu harus berjuang, harus ada loyalitas, dituntut loyalitas kepada partai, dituntut loyalitas kepada pimpinan partai, dan dituntut loyalitas kepada bangsa. Jadi kalau hanya berharap akan didukung karena merasa menjadi tokoh, saya pikir di politik akan gagal orang-orang seperti ini. Nah, inilah pelajaran penting bagi Anies Baswedan yang harus sekolah kehidupan dalam politik. Nah, sekarang kembali kepada Pilkada DKI Jakarta. Siapa sosok yang akan diumumkan oleh PD Perjuangan? Banyak orang berharap bahwa Ahok yang akan didukung. Banyak juga orang berharap sosok lain, tetapi Ahok yang paling banyak muncul untuk didukung oleh grassroots. Melihat perjuangan Ahok dan loyalitasnya kepada partai, PDI Perjuangan bahkan telah mendapat bully beberapa hari terakhir ini karena diinformasikan akan mendukung Anies Baswedan, di mana Anies Baswedan adalah salah satu sosok sentral dalam politik identitas 2017 lalu yang membuat Ahok menjadi korban, dan PDI Perjuangan adalah korban dari politik identitas yang telah terjadi 2017 lalu. Apakah PDI Perjuangan akan menelan ludah pahit ketika mencalonkan Anies Baswedan? Sekarang tergantung kepentingannya. Politik itu adalah kepentingan. Kalau kepentingannya hanya untuk menang-menangan, memang Anies adalah sosok yang pas untuk diusung. Tetapi kalau kepentingannya adalah untuk mempertahankan ideologi partai, menjaga demokrasi yang benar, dan menyuguhkan pertandingan dalam demokrasi ini yang sehat, yang baik, ya Anies bukan jawabannya. Tetapi kalah menang menjadi risiko. Ini yang harus dipikirkan matang. Saya sebagai masyarakat melihat bahwa PD Perjuangan masih menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat untuk menyuguhkan calon pemimpin yang bermoral dan baik untuk menjadi pemimpin ke depan. Sekali lagi kita tunggu hari ini. Ini ada 2 poin, bahwa ketegasan Bu Megawati saya apresiasi dengan situasi ini. Kedua, Anies Baswedan harus belajar kehidupan. Dan ketiga, kita tunggu siapa calon pemimpin yang akan memimpin DKI Jakarta ke depan yang akan diumumkan oleh PD Perjuangan. Kemungkinan besar hari ini.